Banyak menteri-menteri dan anak buah saya, kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati, ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali, apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya. Kalau saya dibenci oleh maling-maling, koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak, mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Presiden Prabowo Subianto ingatkan anak muda Indonesia jangan takut gagal di setiap keadaan. Hal itu disampaikan saat memberikan orasi ilmiah pada momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto menghadiri momen wisuda dan Disnatalis Universitas Kebangsaan Republik Indonesia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu siang. Pada kesempatan tersebut, Prabowo menyampaikan orasi ilmiahnya di hadapan para wisudawan. Prabowo mengingatkan anak muda Indonesia harus berani dan tidak takut gagal. Kalian sebagai anak muda harus berani menatap masa depan dengan tantangannya, bahwa hidup tidak gampang, hidup penuh perjuangan, penuh tantangan, penuh kesulitan. Dalam orasinya, Prabowo juga menyampaikan soal kesuksesan program makan bergizi gratis. Ia pun tegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program tersebut agar tidak ditemukan kasus yang mengalami keracunan makanan. 1,4 miliar porsi yang sudah dibagikan. Yang keracunan makan 8.000 kurang lebih. Benar Pak Dadan? Jadi kalau diambil statistik adalah 0,0007 atau 0,0008. Artinya program ini 99,99% berhasil. Jadi di mana ada usaha manusia yang 99,99% berhasil, dibilang gagal. Tapi kita tidak mau ada satupun, tidak boleh ada satupun anak yang sakit. 4,00. Presiden Prabowo pun sampaikan dirinya optimistis 1 tahun kepemimpinannya telah berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan News melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pasca ratusan siswa keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis di Yogyakarta mengalami trauma. Beberapa anak mengaku trauma untuk menyantap menu makanan bergizi gratis. Sejumlah siswa Seman 1 Teladan Yogyakarta pasca keracunan usai menyantap makan bergizi gratis kembali bersekolah. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung normal meski sebanyak 426 siswa dilaporkan mengalami gejala keracunan.
Pasca kejadian ini, siswa mengaku trauma untuk kembali menyantap menu MBG. Kemarin mengaku trauma nggak Pak yang mengalami gejala keracunan itu Pak? Oh ya, kemarin makanya pada hari kemarin, hari Kamis itu kan terus sisa 420. Itu karena ada anak-anak yang Pak takut Pak masih trauma. Ya. Sebelumnya sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makan bergizi gratis. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 minggu ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap oleh para siswa. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan. SPPG bermasalah dituding sebagai biang kerok keracunan massal akibat konsumsi makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional menyebut bahwa 106 SPPG nakal sudah dihentikan untuk sementara. Sejak diluncurkan 6 Januari lalu, program makan bergizi gratis masih berkubang dalam masalah yang sama, yakni kasus keracunan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat korban keracunan MBG mencapai 11.566 orang. Terbaru terjadi di SMA 1 Yogyakarta, 491 siswa mengalami keracunan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo langsung menghentikan sementara SPPG Wiro Brajan sebagai penyuplai MBG. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG selama ini dituding menjadi biang kerok penyebab keracunan massal. Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut banyak SPPG abai dalam menjalankan SOP. Ia juga menyebut sudah menutup sementara 106 SPPG untuk melakukan evaluasi. SPPG yang lalai seperti itu ditutup untuk sementara untuk perbaikan dan sekarang itu ada 106 kan yang ditutup sementara, baru akan 12 dirilis lagi setelah perbaikan itu diselesaikan. Sementara itu, Ketua DPP Persatuan Ahli Gizi Indonesia Bidang Ilmiah, Marudut Sitompul menyatakan penerapan rapid test dan analisis bahaya atau HACCP di dapur MBG merupakan terobosan yang luar biasa. Selain rapid test, Pragi menyarankan agar dilakukan deteksi dini dengan organoleptik, yakni menguji bahan makanan dengan panca indera seperti penciuman. Manajemen sistem keamanan pangan, food safety management system, yaitu hazard analysis critical control points atau analisis bahaya dan pengendalian titik kritis itu perlu diimplementasikan. Berarti kalau diimplementasikan, plannya sudah ada, subplannya sudah ada, dan yang sudah diimplementasikan ini karena terus-menerus dilakukan maka harus diaudit. Pragi juga menyarankan agar dalam satu SPPG memiliki 2 ahli gizi sehingga kualitas menu MBG dapat terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, produsen makanan terus berinovasi membuat cemilan untuk anak yang enak dan bergizi. Diperlukan bahan baku berkualitas tinggi agar cemilan bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. PT Mega Global Food Industry atau yang dikenal dengan produk biskuit Coca-Cola memperkenalkan produk barunya yaitu biskuit Mari Susu Madu di Trade Expo Indonesia 2025 di ICE BSD. Dengan menggunakan bahan baku terbaik dan susu 2 kali lebih banyak, Mari Susu Madu mengandung kalsium dan protein yang tinggi sehingga sangat baik untuk perkembangan tumbuh kembang anak. Di ajang kali ini di Trade Expo Indonesia 2025, kita memberikan produk terbaru, meluncurkan produk terbaru, yaitu namanya Mari Susu Madu Kids, dan sebagai pionir atau sebagai cemilan yang populer, dan kita berikan kepada anak dan keluarga Indonesia sebagai cemilan yang bergizi. Dan kemudian di sini Mari Susu Madu Coca-Cola adalah yang berbeda dari produk-produk kita yang sebelumnya, karena kita memiliki kelebihan atau benefit, yaitu mengandung susu New Zealand 2 kali lipat. Peluncuran ini menjadi salah satu langkah baru biskuit Coca-Cola untuk menghadirkan camilan yang tidak hanya lezat namun juga kaya akan gizi. Dari Jakarta, Nata Arman, M. Khairuddin, iNews melaporkan.